Toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Baik, kita langsung masuk saja dari pengertian toleransi secara umum. Toleransi itu bahasa Latinnya tolere yang artinya membiarkan. Yang berarti adalah suatu sikap yang membiarkan atau memberi kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Toleransi juga berarti suatu sikap menghormati antar kelompok atau individu dalam bermasyarakat. Dengan adanya sikap toleransi, kita dapat menghindari terjadinya diskriminasi dari segala jenis perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat. Toleransi dalam beragama berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya dan merupakan sebuah sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda keyakinan dengan kita berdasarkan prinsip saling menghormati. Selanjutnya, itu ada konsep toleransi dalam Islam. Konsep toleransi dalam Islam, itu toleransi adalah sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai surat. Juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri, yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan penggayaan-penggayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Terus lanjutannya itu ada persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak menyakiti, serta saling melindungi anggota yang terkait dalam Piagam Madinah. Pikiran Islam yang mendukung sebuah teologi toleransi adalah keyakinan kepada sebuah agama fitrah yang tertanam di dalam diri semua manusia dan kebaikan manusia merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip ini. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama menurut cara Tuhan, yang alamiah sesuai dengan pola pemberian fitrahnya, atas dasar mana dia menciptakan manusia. Selanjutnya, itu ada kerjasama. Kerjasama dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia sehari-hari, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya dalam menjalani hidup atau saling membutuhkan satu sama lain. Dalam beragama, kerjasama diperlukan sebagai salah satu media pendekatan antar umat beragama. Selanjutnya, itu ada upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas kehidupan beragama. Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bab 9 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, yang kedua itu ada peningkatan kerukunan intern dan
antar umat beragama. Yang pertama, itu ada peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat. Terus, pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik. Selanjutnya, itu ada penyelesaian konflik sosial yang latar belakangnya agama melalui mekanisme resolusi konflik dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan, serta peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi. Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Terus, kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi yang pertama itu ada internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama. Terus ada pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama, dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah. Selanjutnya itu ada menanamkan sikap menghargai antar umat beragama, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Selanjutnya, ada saling mengasihi satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan menghilangkan prasangka buruk terhadap perbedaan satu sama lain. Dan menciptakan suasana kehidupan beragama yang menciptakan dan kondusif untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Selanjutnya, itu ada sila pertama dari Pancasila yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai antar umat beragama dan sebagai generasi muda, penerus bangsa, sudah seharusnya kita menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupannya, nyata dimanapun kita berada. Dengan begitu, nilai positif yang kita dapatkan sebagai manusia yang bertuhan dapat tercermin dalam perilaku kita sehari-hari dan menjadi panutan bagi orang lain juga. Dan sebisa mungkin, kita harus menghindari segala jenis permasalahan yang dapat memicu pertikaian di masyarakat. Salah satunya dengan cara bersikap bijak dan bertindak dan lebih mengedepankan sikap dan toleransi dalam hal apapun. Selanjutnya kita bakal masuk ke toleransi agama dalam bisnis. Tentunya, di dalam dunia bisnis kita bakal ketemu sama orang-orang yang memiliki cara pandang dengan kita, memiliki agama yang berbeda dengan kita, dan memiliki ajaran berbeda dengan kita. Bagaimana kita akan ketemu di tengah sama mereka? Kita harus mentoleransi, kita harus compromise dengan perbedaan itu. Kita harus menerima itu semua. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkungan yang kondusif, baik di kantor dan antara kita dan rekan kerja kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang multikultural di sekolah. Nah, mengapa multikultural di sekolah ini penting? Jadi seperti yang kita tahu bahwa anak kita itu lingkungan pertama mereka salah satunya adalah sekolah. Di mana di sekolah mereka akan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Dan jika ketika di sekolah mereka sudah berinteraksi dengan teman-teman sebaya dengan beragam kultur, beragam agama, beragam budaya, itu akan membantu dalam perkembangan psikososial mereka. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan menjadi lebih menghargai perbedaan. Bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak hanya ada satu agama, tidak hanya ada satu suku, budaya, bahkan itu semuanya multikultural dan berbeda-beda.
Anak kita kelak akan menjadi ngerasa bahwa berbeda itu biasa. Dan berbeda bukan menjadi suatu penghalang, bukan menjadi suatu jurang antar manusia. Jangan karena berbeda, lalu kita saling membenci. Jangan karena tidak sama, lalu kamu menjauh. Karena sesungguhnya manusia terlahir beragam untuk saling melengkapi satu sama lain. Itu adalah pesan moral yang dapat kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita melalui lingkungan sekolah yang multikultural. Nah, sejak dini, anak menjadi paham bahwa cara menyembah Tuhan di dunia ini ternyata ada banyak. Dan kita harus saling menghormati agama orang lain. Itulah yang dapat kita tanamkan sejak dini pada anak kita dengan menyekolahkan anak kita di lingkungan sekolah yang beragam. Tidak hanya ada satu agama di situ, tidak hanya ada satu suku di situ, tapi lingkungannya adalah lingkungan yang penuh dengan diversity keragaman. Di sini kami akan memberikan contoh yaitu di SD Hipindo Banjarmasin. Ini adalah sekolah dasar yang sungguh unik, di mana Hipindo itu adalah yayasan himpunan putra-putri Indonesia yang ada di Banjarmasin yang didirikan pada tahun 1963 oleh Tionghoa Peranakan. Di mana mereka mendirikan Yayasan Hipindo sebagai tempat perkumpulan putra-putri Indonesia dari beragam suku, beragam agama, dan beragam budaya. Jadi tidak hanya Tionghoa di situ. Di situ semua suku ada, semua agama ada. Lama-kelamaan yayasan itu membentuk sekolah, disitulah ada sekolah TK Hipindo dan SD Hipindo. Uniknya TK Hipindo dan SD Hipindo ini menyasar kalangan menengah ke bawah. Jadi mereka mematok uang sekolah yang sangat rendah dan mereka tidak berlandaskan agama apapun. Jadi benar-benar multikultural. Mereka menampung siswa dari beragam agama, beragam suku. Dan bahkan jika ada agama Hindu, satu orang saja siswanya, mereka carikan gurunya. Jadi tidak ada satu agama pun yang dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama lain. Karena di sini benar-benar menghargai perbedaan sekali. Dan setiap siswa Hipindo langsung mengenal sesama bahwa ternyata berbeda-beda. Bahwa agamanya beda-beda. Jadi kita tahu bahwa, oh, cara berdoa agama Buddha seperti itu. Cara berdoa agama Kristen seperti itu. Cara berdoa agama Islam seperti itu. Dan siswa-siswanya sudah paham betul dari mereka kecil. Dan akhirnya mereka menjadi siswa yang sangat terbuka terhadap perbedaan. Dan ini adalah contoh lingkungan di TK Hipindo. Nah, ini adalah potret dari Hipindo di masa lalu, di tahun 60-an. Di mana di situ kita bisa lihat keragaman dari beragam etnis, beragam budaya ada di sana. Dan mereka membangun semangat itu dari tahun 60-an sampai sekarang. Dan menjadi sekolah yang terus berdiri dengan kokoh. Sekolah multikultural yang sangat baik yang ada di Banjarmasin. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat malam Pak Desman dan juga rekan-rekan sekalian. Saya Vicky Dwi Saputra, salah seorang dari kelompok 3 kelas PAAD akan mencoba untuk memberikan perspektif tentang bagaimana HR atau Human Resources Department di sebuah organisasi atau perusahaan bisa mengambil peran untuk menciptakan budaya yang lebih inklusif atau toleran di tengah keberagaman. Saya ingin bercerita tentang bagaimana kita memandang pentingnya perlakuan yang adil atau setara di tengah keberagaman aliran kepercayaan. Walaupun agama menjadi ranah privasi bagi setiap individu, tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan atau organisasi juga dapat melakukan intervensi. Intervensi dalam hal yang lebih kondusif atau konstruktif, yaitu menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi terkait dengan upaya seseorang untuk menjalankan ritual keagamaannya atau mengakui dirinya sebagai penganut aliran kepercayaan tertentu. Yang pertama, perlu ada justifikasi atau pernyataan tertulis atau kebijakan yang dikomunikasikan oleh perusahaan secara berkelanjutan. Tentu saja kebijakan ini tidak akan lepas dari upaya untuk bisa mengakui bahwa perusahaan sangat menghargai apapun pilihan karyawannya dalam memilih agama atau aliran kepercayaan tertentu, atau bahkan memberikan ruang untuk mereka bisa bertumbuh dalam iman dan juga menjalankan praktik-praktik yang semestinya mereka lakukan di keseharian. Yang kedua adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain.
Misalnya dalam hal selebrasi, kita tahu bahwa agama mayoritas di Indonesia mendapatkan porsi yang kadang lebih besar di dalam perayaan tertentu. Sebut saja misalnya Idul Fitri. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang merayakan Hari Raya Waisak atau Nyepi dengan populasi yang jauh lebih sedikit? Rasanya juga penting loh untuk kita juga memberikan porsi yang sama. Berikan ucapan, sekedar ucapan saja, atau mengingatkan orang-orang bahwa ada momentum yang sedang mereka rayakan. Kadang-kala kita lupa bahwa di Indonesia dengan aliran yang sangat beragam, kita juga punya banyak loh hari besar. Nah, yang kecil ini kadang luput dari yang besar. Yang ketiga adalah kita harus membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang merasa eh, mendapat perlakuan yang diskriminatif, baik secara rasial maupun secara agama. Nah, penting untuk adanya sebuah code of conduct mungkin ya, atau fakta integritas, atau apapun itu namanya, yang mengatur seseorang untuk bisa saling menghargai. Jadi, perlu juga ditunjang oleh konsekuensi yang logis jika seseorang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau tidak toleran atau tidak setara. Harus ke siapa nih lapornya dan konsekuensinya apa, itu harus jelas. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa untuk menghargai hal-hal kecil. Kultur apa sih yang kemudian selalu mengena di misalnya masyarakat Hindu misalnya. Nah, ada beberapa hal yang sesimpel misalnya kalau kita mengucapkan salam, kita pernah mungkin mendengar ya selain Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari upaya kita mengapresiasi atau menghargai mereka dengan aliran yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda. Sekecil apapun kita selalu tunjukkan upaya bahwa oke, kita hidup di tengah yang budaya yang beragam, dan ketika kita berkomunikasi, ketika kita kemudian melakukan sesuatu, selalu pastikan bahwa konteks budaya selalu melekat dan keberagaman itu harus selalu menjadi sebuah keniscayaan buat kita. Yang terakhir, yang kelima adalah kira-kira yang membuat kita menjadi lebih toleran dan juga inklusif. Ya, pasti kita semua berujung pada ekspektasi nih. Ekspektasinya adalah kita pengen lebih dihargai sebagai sosok manusia yang setara di mata Tuhan, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan tidak menjadikan kepercayaan sebagai satu-satunya tolak ukur dalam keberhasilan seseorang atau individu di dalam pekerjaannya. Nggak ada kaitannya tuh antara aliran kepercayaan tertentu dengan bisa apa enggak ya berkarir di posisi atau di perusahaan itu. Masih banyak loh di Indonesia perusahaan-perusahaan yang terkadang terkenal rasis karena ingin merekrut mereka dengan satu aliran kepercayaan dominan tertentu nih. Kira-kira siapa ya perusahaannya? Nah, hal seperti ini yang harus dihilangkan karena keberagaman bisa menciptakan sebuah konsep keberagaman yang lebih majemuk tapi lebih bisa kaya, seperti konsep Pancasila. Makna persatuan itu bukan dari keragaman, kesamaan, tapi dari keragaman. Jadi hal seperti ini yang kemudian harus menjadi evaluasi untuk kita lakukan, karena hidup toleran bukan menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan. Terima kasih. Ya, bersama saya Lutfi, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang toleransi hari besar agama. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan adanya berbagai pandangan terkait makna toleransi yang beredar dalam masyarakat. Akan saya contohkan seperti ini. Saya adalah penganut agama Buddha dan saya memiliki teman katakanlah agama Kristen. Pada saat Desember ini hanya sebagai contoh, pada Desember ini identik dengan adanya perayaan Natal. Ketika Hari Raya Waisak, teman saya yang beragama Kristen ikut merayakannya bersama saya. Tetapi
Tetapi ketika Natal tiba, saya tidak ikut merayakan Natal. Nah, di situ akan muncul pandangan, apakah saya yang intoleran? Nah, pandangan-pandangan seperti itu yang beredar dalam masyarakat. Nah, bagaimana agama menyikapinya? Yang pertama, dalam agama manapun ada prinsip dalam toleransi. Yang pertama adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga di agama mengajarkan bahwa untuk tidak mengganggu upacara hari besar agama lain. Agama tidak mewajibkan kita untuk terlibat perayaan upacara hari besar agama lain. Nah, di situ adalah hal-hal yang perlu masyarakat ketahui. Dan kemudian kita sebagai masyarakat yang bersosialisasi dengan berbagai agama, hal apa yang sebaiknya kita lakukan supaya sejalan dengan ajaran agama. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya makna toleransi dalam agama itu sederhana. Yang pertama adalah untuk tidak mengganggu upacara hari besar agama lain. Dan yang kedua adalah memberikan ruang sehingga agama lain mampu menjalankan kegiatan upacara hari besar agamanya dengan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai toleransi hari besar agama. Terima kasih.